Shalom Bapak Ibu anak-anak muda semua, shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Shalom. Iya, kita menghimbau bahwasanya sebelum kita ibadah, marilah kita menghormati dalam ibadah ini dengan cara salah satunya adalah boleh mematikan handphonenya atau men-silentkan supaya ibadah berjalan dengan baik tanpa gangguan dari orang sekitar ya. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Kita satukan hati kita mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kita angkat persembahan kita dari hati dan jiwa kita. Kami nyatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Haleluya. Begitu dalam dan lebarnya kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Tak akan pernah terukur apapun yang kami perbuat selain memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sama-sama katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta
mentari, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di. Saya serahkan kepada hamba-Nya, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih, terima kasih atas cinta. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, tubuh, jiwa, dan raga kita, akal budi kita. Kita akan beribadah pada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 9. Kita akan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap, nanti bersama-sama di ayat 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersama, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Dia Allah yang baik, begitu sangat baik bagi kita semua. Kita boleh menjalani hari Senin sampai hari Minggu ini semua karena kebaikan Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia, masyurkanlah namanya. Sebab Allah itu baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan
biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh. Yang percaya kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Dia menyertai engkau dan saya. Angkatlah pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihi, tak Kau pandang bentuk dan rupaku Tuhan. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihi, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai hidup, melewati badai langit biru. Ku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Kau Bapa-Ku yang baik. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau mari sembah, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, ku ada hari ini semua karena Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, Kau baik bagiku, Kau baik bagiku. Terima kasih ya Bapa, mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia Allah yang tak pernah tinggalkan, Dia Allah yang tak pernah biarkan. Oh, Kau Bapa yang baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berterima kasih hanya kepada Tuhan. Apapun setiap proses dalam hidup kami, selagi ada Tuhan, ada keajaiban. Selagi ada Tuhan, ada mujizat yang akan dinyatakan. Mari sembah, mari masyurkan namanya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, Kau tak pernah biarkan, Kau tak pernah tinggalkan. Oh, haleluya,
Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sanggup pulihkan. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur punya Allah yang hidup, Yesus Tuhan namanya. Agungkanlah Dia, sembahlah Dia. Ya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata Engkau Allah yang tidak pernah jahat. Setiap rencana-Mu itu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami mengerti maksud Tuhan. Suka duka kami hadapi bersama dengan Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang. Saya rindu Bapak Ibu anak muda semuanya, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sama Tuhan. Bapa, kami yang datang pagi hari ini, kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Apapun tantangan kami mulai hari yang lalu sampai hari-hari ke depan, selagi ada Tuhan kami imani, maka ada keajaiban, kesembuhan, pemulihan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang tak pernah membiarkan kami. Bahkan ketika kami anak-anak-Mu berseru memanggil nama Tuhan, maka Engkau Allah yang akan turun tangan untuk menjamah dan menolong kami. Mari jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Katakan Engkau Bapa-Ku yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kami punya Allah yang begitu baik, haleluya. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti
sungguh baik. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik, sangat baik. Yesuslah namanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat tahun ini penuh dengan penyertaan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir dan takut. Ada Tuhan yang baik, yang siap untuk menolong kami. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba katakan kanan kirinya, katakan Allah itu baik. Katakan Allah itu baik Ibu, Allah itu baik Bapak. Haleluya. Mari kita melihat kebaikan Tuhan, kecaplah dan lihatlah bahwasanya Tuhan kita sangat baik. Haleluya. Mari bertepuk tangan yuk sama-sama ya. Haleluya. Yang termuda sampai yang tertua, kita maksimalkan hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kami akan kecap betapa baiknya Tuhan itu bagi setiap kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang pelihara, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang pelihara. Amin. Selamat. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita muliakan Dia, kita hormati Allah itu. Haleluya. Kami nyatakan kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan, kecaplah, yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihat betapa baik Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia, kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang pelihara, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang pelihara. Haleluya, selamanya. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Kami menyatakan bahwasanya Yesus kami baik, sangat baik ya Tuhan. Bahkan di tahun ini ada keajaiban, ada mujizat dan penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan amin, katakan. Kita dengan segenap hati kita menyatakan Allah kita besar. Sama-sama jemaat Tuhan katakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang saya mau dengar dan tangannya buat Tuhan katakan syukur bagimu Tuhan. Biar yang bergerak memuji nama Tuhan. Kami manusia ciptaanmu mengucap syukur. Allah yang mengasihi, Allah yang pelihara, Allah yang pelihara. Syukur bagimu, segala hormat
tangan yang terbaik buat Allah kita yang begitu baik. Haleluya. Haleluya. Kita mau gerakkan tubuh kita, katakan amin. Semua punya jempol, coba jempolnya buat Tuhan ya. Tuhan Yesus baik. Yuk boleh gini. Sungguh amat baik. Yuk atas bawah yuk jempolnya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi yang bernafas katakan Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat. Sambil suaranya buat Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita bernyanyi agungkan Dia, masyurkan namanya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, oh, oh. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari bergerak buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kami percaya atas penyertaan Tuhan. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Ya, ya, ya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Dimasyurkanlah nama Tuhan atas tempat ini. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tunjuk dirinya. Yesus baik. Tunjuk sebelahnya. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Untuk selama sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya Dia Allah yang menyertai kita. Begitu banyak kebaikan Tuhan di tahun 2025. Maka di tahun ini Tuhan menyatakan kebaikannya lebih lagi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kami mengerti segala rencana Tuhan dalam hidup kami.
apapun problema, apapun tantangan di tahun ini, kami tidak perlu takut dan khawatir. Jikalau tahun-tahun sebelumnya Tuhan menyertai kami, maka di tahun ini juga Tuhan tetap menyertai kami. Amen. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Amen. Kami akan melewati segala tantangan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tidur, ketika kami bangun, bahkan terbaring lagi, kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari tepuk tanganlah buat Tuhan, nyatakanlah kebaikan Tuhan. Haleluya. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya atas penyertaan Tuhan. Mari angkat pujian ini dari awal. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Sejak kami terbangun, bahkan terbaring lagi, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbang. Haleluya Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan
suaramu. Oh, sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi, Engkau yang menyatakan kebaikan Tuhan, bolehlah angkat tanganmu keduanya buat Tuhan, katakan sepanjang hidupku kau kami hanya mengandalkan Tuhan tahun ini Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan, perlahan-lahan sembahlah Dia. Haleluya, kami nyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya, Kau baik bagiku Tuhan. Kau sanggup menolongku, Kau sanggup sertaiku Tuhan. Lewati api, lewati masa lembah, ada Tuhan, ada pengharapan, ada Tuhan, ada keajaiban. Tak perlu khawatir, Dia Allah yang baik. Sembahlah, masyurkan namanya. Oh, mari masyurkan namanya, masyurkanlah Dia, senangkan hatinya. Yesus Tuhan, Kau sanggup mengadakan yang kuperlukan. Kau sanggup menyatakan kebaikan Tuhan. Mari sembah, mari sembah. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami nyatakan kebaikan Tuhan. Sebab ada Tuhan yang peluk erat, ada Tuhan yang mengerti hatimu. Ada Tuhan yang sayang samamu, yang sayang samaku. Mari percaya, mari beriman. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Oh ya, haleluya. Oh, Dia mengenal hatiku, Dia mengenal hatimu. Sembahlah Dia. Haleluya, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Lebih lagi katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau baik Tuhan. Kau sangat baik, nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau
Haleluya. Oh. Haleluya, kita berdoa. Salam. Ya, kita bersyukur tidak terasa sudah masuk kita minggu yang ketiga dalam bulan Januari ini. Tentunya 3 minggu sudah kita lewati. Kita punya pengalaman pribadi lepas pribadi. Pasti dalam 3 minggu ini juga kita bersuka cita. Bahkan mungkin ada yang sedih, ada yang lemah, bermacam-macam. Tapi pastikan Tuhan tidak meninggalkan kita. Katakan amin. Baik saudara, kita buka Alkitab kita. Kisah para Rasul. Kita buka Alkitab kita. Kita baca Kisah para Rasul. Sudah menemukan semua? Ya, Kisah para Rasul pasal 10. Iya. Kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 2 bersama-sama. Kisah para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama 2 ayat ini. 1, 2, ya. Di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seorangnya nantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, dari kehidupan Kornelius, ya. Kornelius adalah salah satu orang yang takut akan Allah. Kalau di perjanjian lama, Abraham takut akan Allah, ya. Ayub takut akan Allah, Daniel, bahkan banyak orang-orang yang takut akan Allah. Saudara, hari ini kehidupan Kornelius adalah salah satu orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita melihat dari kehidupan, apa tanda orang yang takut akan Tuhan. Semua bisa berkata saya takut akan Tuhan, tapi harus ada tanda orang yang takut akan Tuhan. Atau dengan kata lain, ciri orang yang takut akan Tuhan bagaimana? Tanda orang takut kepada Tuhan, ciri orang yang takut akan Tuhan. Jadi Kornelius adalah seorang yang takut akan Tuhan. Jadi di tahun 2026 ini, mari supaya orang melihat dalam hidup kita, kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang melihat kita takut akan Tuhan, bukan saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi orang bisa melihat kehidupan kita, apakah kita benar orang yang takut akan Tuhan. Amin saudara? Iya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan pasti berbeda dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Bahwa dalam hidup ini masih banyak masalah. Orang yang takut akan Tuhan, ya, walaupun banyak masalah, berbeda dengan orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan percaya ada Tuhan di pihak dia. Katakan amin. Ini saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, apakah kita takut? Apakah kita khawatir kalau kita orang yang takut akan Tuhan? Sementara di luar sana kita lihat banyak orang yang takut akan Tuhan. Ya, banyak orang tidak takut akan Tuhan. Mereka khawatir, mereka gelisah, mereka cemas, apalagi menghadapi penderitaan. Nah, anak Tuhan, hamba Tuhan, disinilah diuji, dilihat apakah kita benar orang yang takut akan Tuhan.
Saudara kekasih, ya. Tuhan mau di tahun 2026 ini kita benar-benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Kerinduan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita, biarlah kita benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau pembacaan tadi kita lihat di sini ayat yang kedua dikatakan, saya baca saudara, ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa kepada Tuhan. Senantiasa berdoa kepada Pencipta. Bagaimana kualitas doa kita? Waktu diberkati, wah luar biasa semangat berdoa. Tapi waktu kita menghadapi aniaya, menghadapi proses, namanya proses, masuk dalam dapur perapian, dibakar seolah-olah. Pernahkah saudara mengalami dalam Tuhan seperti enggak tahan karena kita ada di dapur perapian, dibakar? Saudara, kalau berbicara api, itu pasti enggak enak. Ya. Takut orang menghadapi api. Banyak orang menghindar dari api. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam dapur perapian, pencobaan yang sangat luar biasa, tanpa Tuhan di pihak kita, siapapun orangnya tidak siap masuk ke dalam dapur perapian. Tidak yang siap. Saya pun tanpa Tuhan menghadapi masalah saya tidak kuat. Tanpa Tuhan di pihak saya. Maka saudara, yang pertama senantiasa berdoa. Kalau bisa diberkati di waktu sehat, banyak orang setia berdoa. Banyak orang tekun berdoa. Bagaimana kita di saat-saat menghadapi pencobaan, menghadapi aniaya, menghadapi penderitaan. Seringkali musuh kita si iblis, di saat kita menghadapi pencobaan, di saat kita menghadapi penderitaan, ada bisikan-bisikan, gak ada artinya kau berdoa, makin susahnya kau. Makin miskinnya kau, makin lemahnya kau, makin sakitnya kau. Keuangan enggak, semakin tekun kau berdoa, uangmu tidak bertambah kok. Ya. Saudara, kalau kita pakai ini, kadang-kadang menerima bisikan itu. Iya ya, betul juga. Orang sana enggak percaya Tuhan, sehat-sehat aja nih. Iblis perlihatkan, lihat itu orang nggak berdoa seperti kau, jarang beribadah, sehat-sehat dia. Saudara, itu kata setan. Sering kali berbicara seperti diperlihatkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka sehat kok, jarang opname, jarang masuk rumah sakit. Ibu Pera hari ini tidak bisa hadir hari Jumat yang lalu. Mungkin di WA sudah banyak memberi respon. Putranya Rudi Salomo Tarihoran, Jumat pagi tanggal 16 dia olahraga pagi. Setelah olahraga dia pingsan. Bawa ke rumah sakit Murni Teguh yang di Jalan Setiabudi, bukan yang di pusat pasar sana, di dekat kereta api.
stasiun kereta api. Saudara, begitu masuk nggak sadar. Hari Jumat pagi, siang dioperasi otaknya. Semalam saya bicara dengan minta doa pada hari Jumat, kita doakan dengan sungguh-sungguh, tapi juga harus dioperasi jam 2 Jumat. Jumat sampai hari ini tidak sadar. Pendarahan terus dari kepala, terus darah, pendarahan terjadi. Wajar kalau Ibu Pera nangis, terus nangis. Dia telepon menangis. Secara manusia wajar dia menangis. Dia sudah umur 82 tahun. Seorang orang tua, saya pun orang tua juga. Ya, walaupun orang tua tidak seusia dengan Ibu Pera. Tidak pernah kepingin orang tua anaknya mendahului. Selalu rindu anaknya lebih panjang umur dari orang tua. Kalau boleh kita orang tua panjang umur, anak kita pun harus panjang umur. Itu doa kita. Dia menangis. Saudara, sampai tadi malam gak sadar. Ya, jadi kita topanglah dalam doa. Ya, 3 anaknya 3 laki-laki. 2 sudah gak ada, tinggal 1 ini. Secara manusia sedih. Tapi disinilah ujian. Apa kita senantiasa berdoa? Berdoalah senantiasa. Saudara mungkin ingat seorang janda. Ya. Dia punya problem yang luar biasa. Rasanya tidak mampu dia menghadapi masalah itu. Janda miskin lagi. Bukan janda kaya. Ya. Dia hanya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Janda miskin ini. Punya masalah, punya persoalan. Tapi pada saat itu yang bisa menolong dia hanya Hakim Lalim. Dia tidak kemana-mana. Dia tahu pada saat itu hanya Hakim Lalim yang bisa menolong dia. Dia terus ngotot. Dia terus tidak jemu-jemu. Berdoa. Hakim Lalim ini tidak takut kepada Tuhan, tidak takut kepada manusia. Tapi itu pun janda miskin tidak putus asa. Dia terus berdoa. Orang yang tidak takut Tuhan, tidak takut manusia, hatinya bisa berubah. Dia tolong, dia bela janda miskin ini. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sempurna. Berdoalah senantiasa. Itu tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Bisikan iblis, matilah kau. Gak ada masa depanmu, gak ada masa depan anak-anakmu. Saudara, kemarin kami diundang oleh Pak Romi Laya meresmikan panti asuhan dekat dari kita di Jalan Abadi ini. Saya tanya, tiba-tiba gak pernah cerita mau membuka panti asuhan. Saya tanya sebelum ibadah, bagaimana Pak ceritanya Pak? Kok bisa? Tiba-tiba saya dengar hari ini meresmikan panti asuhan. Apa dia bilang? Anak pertama mau melamar TNI Angkatan Darat. Pertama gak lulus, kedua gak lulus, ketiga gak lulus, keempat baru lulus. Ya. Anak kedua, pertama gak lulus, kedua, ketiga, keempat juga gak lulus. Baru anak ketiga. Ya. Ini dia lamar TNI Angkatan Darat. Hanya mengandalkan Tuhan. Dia berbisik sama ibunya, Bu, saya mau melamar TNI. Baru cerita kepada suaminya Pak Romi. Ya hanya mengandalkan Tuhan. Sekali melamar diterima
masuk TNI. Saudara, zaman ini nggak ada yang pakai ini. Tapi nyata kuasa Tuhan. Tuhan sanggup walaupun tidak ada ini. Kaget. Dan dia bilang, karena dia sadar nggak ada punya apa-apa. Dia bilang, kalau kau nak diterima, saya terbeban di hati saya membuka panti asuhan. Pak Romi ada ini? Ada Pak Romi hadir? Nampaknya enggak ada. Ya, Pak Romi kemarin. Mereka bersuka cita. Luar biasa. Sebagai membalas kasih Tuhan. Tuhan tekan beban di hati saya. Buka panti asuhan. Saya tanya, udah berapa jiwa? Dia bilang, sudah ada 15 orang. Dan itulah kami doakan kemarin. 15 orang dari mungkin belum sekolah sampai sudah bersekolah. Luar biasa. Jadi saudara, berlakulah firman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalaupun diponis dokter, diponis manusia, nggak mungkin lah. Tapi bagi Tuhan, percayalah Tuhan kita. Hanya bagi Dia tidak ada yang mustahil. Makanya karena bagi Dia kita hanya berdoa senantiasa kepada Tuhan. Itulah Cornelius. Tanda-tanda orang yang takut kepada Tuhan senantiasa berdoa. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu. Ya. Maka saudara, biarlah kita ketergantungan kepada Tuhan. Amin. Ketergantungan. Jangan lebih percaya kepada manusia daripada Tuhan. Boleh-boleh aja kata manusia, tapi jangan lebih percaya kepada manusia dari kepada Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Ini saudara. Ya. Makanya saudara, biar kita senantiasa berdoa. Amin. Ya. Bukan hanya doa orang munafik, doa ahli Taurat. Bukan soal panjangnya doa sampai 1 jam, 2 jam. Apa gunanya kita berdoa 2 jam, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Hatimu ingin dipuji orang. Saya berdoa 2 jam supaya orang memuji saya. Saya bernyanyi girang dan semangat menari sekuat tenaga supaya orang memuji saya. Itu enggak masuk hitungan bagi Tuhan. Tapi kalau engkau berdoa, menyanyi, beribadah dengan tekun, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Saudara, dikatakan Injil Matius pasal 6. Ya. Kita lihat dulu. Ada orang berdoa tapi kelasnya kelas orang munafik. Kita lihat ya. Matius pasal 6. Matius pasal yang ke-6. Kita lihat. Baca Pak ayat 5. Pasal 6 ayat 5. Ini 2 orang munafik. Ahli Taurat, orang Farisi. Silakan Matius 6 ayat 5. Ini 2 orang munafik dilihat orang dan dipuji orang. Ingin pujian dari manusia. Maka sudah berdoa dengan tekun, bukan mencari pujian dari manusia. Ya. Saudara kekasih. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang munafik, orang yang tidak mengenal Allah, ya. Dikatakan di sini orang yang tidak mengenal Allah, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Enggak ada jaminan
panjang doa kita dari pagi sampai sore, terus berdoa, tidak menjamin doa kita dikabulkan Tuhan. Ya. Kenapa? Orang yang tidak mengenal Allah, orang tidak percaya kepada Tuhan, dia berdoa dari pikiran ke mulut, bukan dari hati. Anak Tuhan, hamba Tuhan berdoa dari hati. Bukan berdoa dari pikiran supaya Tuhan kabulkan doa saya. Apa yang dipikiran, lalu berlama-lama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam berdoa. Pasti Tuhan mengabulkan doa. Enggak ada ayat seperti itu. Ya. Saudara, maka pastikan hatimu dekat dengan Tuhan. Hatimu melekat kepada Tuhan. Ya. Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Pastikan hari ke hari ada Tuhan Yesus di pihak kita. Yesus menyertai kita. Apa yang kita takut kalau sudah Yesus menyertai kita? Apapun kata manusia, tetap Tuhan di pihak kita. Enggak takut, masih takut mati. Saya makin hari-hari makin tidak takut mati. Ya. Kalau mati masuk surga, pastikan. Anak cucumu pasti dipelihara Tuhan. Jangan pikir ke seorang bapak, istri masih muda, kau lagi istriku, bahaya ini. Sampai dipesan, jangan kawin lagi ya, jangan kawin lagi ya. Gitu saudara. Ya. Gak ada begitu. Tuhan memelihara yang ditinggal. Percayalah, maka kita sungguh-sungguh selama kita hidup. Mari kita bersungguh-sungguh berdoa. Istri, anak, suami, anak pasti dipelihara Tuhan. Apakah suami dulu, apakah istri dulu, siapa saja. Percayalah yang ditinggal pasti dipelihara Tuhan. Makanya saudara, ya kemarin anak kami Feni Ripka, dia cerita, mungkin pulang dari Brastagi, dia cerita, ya pulang cerita masa anak-anak. Saya kan waktu itu memang panggilan pertama itu menyala-nyala, ya dia masih belum sekolah, itu depan itu. Malam-malam udah dipesan ibu gembala, ibunya jangan keluar. Tahulah anak-anak sekeliling, ayo jalan ke seberang sana yuk. Begitu pulang ke sini, menyaksikan tetangga, tidak ada satu orang pun manusia mengatakan hidup, sudah mati. Kesaksian anak kami ini, dia bilang seperti ada sinar yang sangat luar biasa. Cup, langsung berhenti sedan itu. Hanya hitungan sentimeter. Berhenti. Dia bilang baca, emang ngulu doh katanya. Dia pikir sudah remuk. Itu di bawah tahun 90, mungkin masih 3-4 tahun umurnya. Ya kelahiran 85 mungkin kejadian 88 atau 89. Malam hari kita kebaktian doa malam, masih gereja kecil depan, semua orang bilang enggak hidup lagi. Karena sudah kencang, tiba-tiba berhenti. Sedan itu kencang, sedan itu bisa berhenti. Inilah malaikat Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sungguh-sungguh, anak cucu pun dipelihara Tuhan. Anak kita dipelihara Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Ya, anak kami Yusuf Fernando, itu mulai 6 bulan, nggak tahu lah, paling sedikit dua kali setahun opname di rumah sakit. Paling sedikit 2 kali setahun opname. Waktu itu masih ada ya apa namanya askes ya, askes. Kami pegawai negeri dulu suami istri. Jadi ya nggak pala berat lah ke rumah sakit kan. Ya belum ada BPJS pada saat itu. Kalau BPJS berlaku buat semua, bukan di pegawai negeri. Saudara, waktu saya ingat tahun 92 Desember, ada rekan hamba Tuhan satu orang di rumah cakap-cakap, itu bleeding, terus darah, bawa ke rumah sakit Sarjana Mutiara,
udah ditutup itu apa itu rumah sakit Tanggung dulu. Berubah menjadi Sari Mutiara, sekarang nggak ada lagi rumah sakit itu. Dia ketakutan, masuk ke rumah sakit. Dokter, tolong saya. Dia takut mati juga. Umur 6 tahun itu. Ya, takut. Karena darah terus keluar. Habis darah selesai, tamat. Luar biasa. Ya, tahun 93. Ya. Tuhan taruhkan di hati Ibu Gembala, tinggal pekerjaanmu, lainnya kusung-kusung. Tahun 93, awal tahun sekira bulan 2 atau bulan 1, berhenti dengan hormat. Ya, saya 92, saya bukan karena panggilan khusus, tidak ada karena penyakit, baru saya tinggalkan pekerjaan. Tapi panggilan Tuhan waktu 92 kepada saya April, asal ke sekolah seperti mau ke, ya pokoknya berat hati saya. Kalau saya mengajar, saya sesak napas. Dulu paling semangat saya mengajar, sesak napas. Aduh beratnya, sesak napas saya mengajar. Waktu itu kalau ada orang meninggal jemaat, hati saya seperti di surga. Saya tidak mengajar, saya bilang permisi, ada jemaat meninggal. Ya. Pada saat itu enggak ada sampai saudara. Kita yang memberi. Ya. 90 tapi kita yang memberi. Namanya berduka kan? Enggak ada itu. Tahu saudara, kalau saya melayani, saya sudah seperti di surga, gembira luar biasa. Mengajar ada gaji 250.000 satu bulan, tambah 50 kilo beras, sesak napas saya. Itulah cara saya memanggil Tuhan. Berhenti pegawai negeri, layani Tuhan. Maka oleh anugerah Tuhan sampai hari ini, sering saya katakan sambil gembala istri saya sudah seperti di surga. Enggak pala saya pikir lagi dunia ini. Ya, ada uang, enggak ada uang, tetap sukacita. Itulah bedanya kita bersama Tuhan. Takut sama Tuhan, ada uang tidak ada, tenang jiwamu. Tenang jiwa kita. Haleluya. Sakit, sehat, tenang jiwa. Ada ketenangan jiwa, tidak ada obat. Kita beli, pergi ke apotek, tolong dulu pil ketenangan jiwa. Enggak ada pil untuk menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Maka dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu, tetaplah berdoa. Inilah orang yang bergantung kepada Tuhan, dia tetap berdoa. Saya kira 17, baca dulu sekali lagi. Ayat 17 ya. Silakan Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Iya. Tetaplah berdoa. Hanya 2 kata. Tetaplah berdoa. Iya saudara. Inilah orang bergantung sepenuhnya, tetap berdoa. Kata orang tidak mungkin didoakan, enggak mungkin itu. Tetaplah berdoa. Amatin itu, tetap berdoa. Percaya ketergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Tetaplah berdoa. Haleluya. Itu yang pertama ya. Senantiasa berdoa. Nah, dan kedua kita lihat 2 kisah para rasul tadi dikatakan. Yang pertama, biarlah kita senantiasa berdoa, situasi apapun, senantiasa tetap, jangan henti-hentinya berdoa, senantiasa berdoa. Yang kedua dikatakan di sini, ya, di ayat 10, di pasal 10 ayat 2 dikatakan ia memberi sedekah kepada umat Yahudi. Memberi. Yang kedua, selama bernapas tetap memberi. Amin saudara. Pastikan selama bernapas terus memberi. Ya. Orang yang bergantung sepenuh kepada Tuhan, tidak hitung-hitungan.
Didorong laksanakan. Pastikan Roh Kudus tetap memimpin kita. Didorong kerjakan. Apa kata Tuhan? Kerjakan. Lihat karya Tuhan. Kalau kita mau. Enggak pernah Tuhan firman berkata, jangan memberi. Enggak ada itu firman. Itu setan yang berkata, jangan memberi. Tuhan kan sudah kaya. Enggak perlu memberi. Tapi firman Tuhan, mari kita memberi dengan senang hati. Apa yang bisa kau beri? Waktukah? Memberi ini bukan soal uang. Buah pikirankah? Tenagakah? Apa yang bisa kita beri? Beri waktumu untuk menguatkan orang lemah. Jangan memberi terus di otak kita. Indah pendeta ini. Beri. Enggak tahu nih. 2000 baru bulan 1 sudah pergumulannya luar biasa. Tuhan bukan tidak tahu pergumulanmu. Apa yang bisa kita beri? Tuhan, mampukan aku memberi. Mulai memberi waktu kita untuk Tuhan. Memberi tenaga kita untuk Tuhan. Memberi waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu kan memberi. Saudara, hari Minggu seperti ini, apa yang kita beri kepada Tuhan? Jangan pikir terus uang. Ya. Pastikan Tuhan kita bukan Tuhan pengemis. Enggak. Kalau kita memberi, untuk kita nih itu. Membuka pintu untuk kita diberkati. Kalau kita memberi, terbuka pintu sorga. Tuhan akan beri kepada kita. Haleluya. Kalau kita tidak memberi, tertutup pintu berkat. Ya. Makanya apa yang kita beri kepada sesama, jangan harap balasannya dari dia. Harap dari Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan orang susah, perhatikan orang lemah, berharap kita pada orang susah, orang lemah, orang miskin, orang hina, apa mau kita harapkan dari sana? Ya. Kalau aku pikir, kalau yang miskin berpesta, ku kasih 50.000, satu saat bisa dikembalikan 500.000. Jangan mimpi. Orang miskin mengembalikan kita beri 50.000, nanti dibalas 500.000. Jangan mimpi, saudara. Jangankan kepada orang miskin, orang kaya belum tentu. Jangan pernah. Kalau kasih nanti 50, mungkin paling sedikit lah nanti kalau aku pesta dikasih 5. Enggak. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, menaruh harapannya kepada manusia. Jangan, kita beri, Tuhan akan memberkati kita. Jadi kalaupun tidak mendapat apa-apa dari orang yang kita beri, Tuhan balaskan dengan lipat kali ganda. Amin. Ini saudara. Yang kedua, mari kita memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukarela. Jangan bertangan untuk memberi. Apapun bentuk pemberian kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, berilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini saudara, inilah kelebihan Cornelius. Tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, senantiasa berdoa. Yang kedua, terus hidupnya suka memberi. Ya, saudara, pastikan setelah ikut Tuhan, kita tidak berbicara di luar Tuhan. Apakah kita sudah terima Yesus, diubah hidup kita? Tahun demi tahun, terus hati kita makin suka memberi. Ya. Pertama, ibadah kita lah, beri waktu untuk beribadah. Di tahun ini ada ibadah kita polanya agak berbeda. Ya, saudara. Nanti bulan 2 baru berlaku. Ya, bulan 2. Di sana biasanya 2 kali seminggu ibadah malam. Yang datang supaya saudara tahu, ya bisa 6-7 orang, mesbah dupa atau KPA.
Anak 7 orang. Ya. Kalau tidak benar-benar kita melihat Tuhan, ditutuplah ibadah malam ini, cukuplah hari Minggu. Ini ibadah di gereja. Tahun yang lalu ibadah di rumah-rumah hanya sekali sebulan kok KKS gabungan. Kalau tahun-tahun sebelum itu ada tiap minggu namanya KKS. Di 2-3 tempat ada KKS. Itu udah bertahun gak ada KKS mulai Covid kan. Mulai Covid gak ada KKS setiap minggu. Udah gak ada KKS. Ya. Hanya 2 kali malam, itu pun 6-7 orang. Saudara. Kepada Tuhan. Haleluya. Beri waktu. Uang nomor 1 tujuan Tuhan. Bukan uang. Tujuan Tuhan supaya kita benar-benar memberi waktu kita. Itu nomor 1. Beri waktumu kepada Tuhan. Beri waktu. Saya sudah sampaikan. Ibadah, beribadah. Ya. Saudara, kalau ada 2-3 orang berkumpul dan mengaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu artinya ibadah. Di waktu kita beribadah Tuhan hadir. Jadi apakah anak Tuhan hamba Tuhan menyadari itu? Kalau kita beribadah Tuhan hadir. Siapa yang kecewa? Gembala yang kecewa? Manusia yang kecewa? Enggak. Yang pemberi napas, geleng kepala. Napas kita dari Tuhan. Kalau berhenti bernapas enggak ada lagi ibadah. Makanya selama Tuhan beri napas, mari kita utamakan ibadah. Jadi bulan 2 ke depan, bulan 2 ini, ya, ibadah kita beda polanya. Tetap ya 2 kali ibadah. Ya. Namanya kalau bahasa Indonesia penyembahan malam. Di situ kita menembah, di situ kita juga mendengarkan firman pengajaran. Di situ kita juga perjamuan kudus. Itu satu ibadah. Itu nanti ibadahnya hari Jumat. Nah, hari Selasa, kalau hari Jumat biasanya KPA. Hari Selasa untuk bulan Februari mulai, maka di sana kita komsel di beberapa rumah. Berganti-gantian. Ada komsel, ada KKS. Jadi maka kita semuanya di tempat mana paling dekat rumah kita, kita datang setiap hari Selasa. Jadi gereja nanti bulan Februari hanya 1 kali malam. Nah, hari Selasa komselnya di rumah yang terbuka hatinya untuk mengadakan ibadah. Percayalah Bapak Ibu, kalau rumah kita terbuka untuk kebaktian komsel, bukan hanya hamba Tuhan yang datang, bukan hanya jemaat, tapi percayalah, bukalah pintu rumahmu, Tuhan hadir di sana. Haleluya. Tidak pernah merasa nggak perlulah makan kue segala macam, nggak usah lah. KKS gabungin jangan agak berat juga itu, jangan dipaksa lah. Ya udahlah, kita kalau entah air putih pun jangan, kok air putih ya? Nggak usah dipikiri, itu yang air putih Tuhan. Yang sekali sebulan KKS gabungan sudah ditetapkan. 11 bulan, mulai bulan Januari yang lalu sudah KKS perdana sudah diadakan di rumah Ibu Karo. Nah, dan berikutnya aturannya biasanya perdanaannya di rumah gembala karena kondisi sudah lihat kesehatan Ibu sedang diberkati. Ya kan Ibu Gembala sedang diberkati. Bisa lihatlah Pak Ginting dokter itu lebih tahu itu keluhannya. Nah, saya bilang tetap semangat. Jangan merasa bersalah kalau makan obat. Tertuduh, enggak perlu. Ya kalau masih itu saatnya ya makan aja, saya bilang. Jangan ya merasa berdosa kalau makan obat. Enggak ada dosanya. Tapi kalau berobat ke dukun dosanya. Dokter ini pun yang diurapi Tuhan, para dokter. Enggak ada dosanya. Kita percaya, lebih percaya kepada Tuhan. Ya. Manusia menjadilah Tuhan. Amin. Manusialah Tuhan. Tapi kalau dukun bukan Allah Tuhan itu.
Saya ingat gereja lama, ada pimpinan gereja itu, dia bilang, adong di pasar merah, ada di pasar merah orang pintar bisa mengobati. Hah? Kepada jemaat ini bilang, pimpinan yang bilang, ada di sana pasar merah bisa mengobati. Udah gawat, kalau yang itu nggak perlu. Ya. Itu lain, dari roh lain yang datang itu. Memang ada yang sembuh. Tapi kalau manusia dipakai Tuhan, para medis dipakai Tuhan, kita juga dipakai Tuhan sesuai dengan bidang masing-masing. Percayalah. Ya. Jadi bulan 2 di rumah gembala ya. Nah, mari kita datang. Ya, lumayanlah di rumah Karban juga hadir Bu ya. Luar biasa itu. Ya. Saya senang, sukacita, banyak hadir di sana. Iya, nggak ada beda kok. Rumah gembala di rumah siapapun sama. Karena sumber berkat bukan manusia. Sumber berkat adalah Tuhan. Mari kita memberi waktu kita. Pertama waktu untuk beribadah. Jadi komsel. Nanti di bulan 2 baru kita mulai komselnya. Selasa pertama Februari kita mulai komsel. Jumat pertama kita mulai worship night. Doa penyembahan. Ya, penyembahan malam. Di situ menyembahnya, di situ mendengar pengajarannya, di situ kita perjamuan kudus, lengkaplah sudah berkat dari sorga. Haleluya. Ini saudara, ini kita percaya kalau bukan Tuhan yang hadir, kita nggak dapat apa. Kita percaya di bulan dunia akan Tuhan kerjakan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah saudara, maka kita memberi apa yang ada. Tuhan tidak paksa, ya, tidak pernah minjam kau baru memberi. Enggak. Apa yang ada, waktu, tenaga, pikiran, segala macam, itu nomor terakhir, uang kita. Tapi yang pertama-tama bukan uang, hatimu beri kepada Tuhan. Amin. Hatimu beri kepada Tuhan, itu nomor 1. Itu pertama. Tuhan mencari hatimu. Maka dikatakan bukan persembahan. Ya, kita ulang dulu itu. Mazmur 51 ayat 19. Begitu. Supaya mantap. Jadi soal memberi bukan hanya uang saudara. Bukan itu yang utama. Tapi hatimu, hatiku. Tuhan minta kita beri kepada Tuhan. 51:19. Ya. Mazmur 51. Ya. Ini yang sangat ditunggu-tunggu Tuhan dari kita. 51:19. 51:19. Ya. Silakan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya. Saudara, ini menarik hati Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah, persembahan ini. Ya. Korban sembelihan kepada Allah, bukan domba, ya, bukan uang yang utama, enggak. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Di tahun 2026 ini, pastikan jiwamu setiap hari hancur di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagaimana 1 Januari sampai sekarang tanggal 15? Ada enggak jiwa kita hancur? Kalau berdoa, adakah hatimu remuk? Mengingat kasih Yesus. Dia Tuhan yang sempurna. Dia lahir lebih hina dari manusia berdosa. Tidak ada manusia sejahat apapun. Dia lahir di kandang. Enggak ada. Bahkan tidak ada manusia dari bayi diancam untuk dibunuh. Enggak ada kita. Tanyalah orang tuamu. Memang kau udah bawa golok orang asal lahiran aneh
Bunuh dia. Enggak ada sejahat apapun manusia. Enggak ada orang yang mau membunuh anak yang baru lahir. Yesus begitu lahir, dia sudah diancam. Kalau ketemu dibunuh. Betapa hinanya Yesus kita itu. Dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang ilahi. Adakah saudara hancur hatimu? Kita orang berdosa. Kita keturunan yang berdosa. Tapi Yesus Tuhan adalah Tuhan yang ilahi. Datangnya dari surga. Adakah jiwamu hancur karena kasihnya bagimu dan saya? Saya kalau kuingat mulai dari kelahirannya sampai di atas kayu salib, tubuhnya dicambuk, kaki dan tangannya dipaku, lambungnya ditikam, diberi mahkota duri. Sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dia berkata, sudah selesai. Jangan khawatir. Yesus sudah menanggung di atas kayu ini. Segala beban beratmu, segala beban berat kita. Maka fokuslah tiap hari kepada Tuhan. Biarlah jiwa kita hancur. Hatimu patah. Hatimu remuk. Itulah yang paling menenangkan hati Tuhan, bukan uang. Kalau bicara uang, orang berdosa pun bisa korban habis-habisan. Bisa. Tapi yang mengorbankan persembahan jiwa, itu hanya anak Tuhan. Orang berdosa tidak pernah bisa mengorbankan jiwa dan hatinya. Hatinya patah dan remuk, jiwanya hancur. Itu hanya kepada anak-anak Tuhan. Amin saudara. Kalau saya renungkan pengorbanan Yesus, jiwa saya hancur, hati saya patah. Dan hati saya damai. Dikala saya merenungkan pengorbanan Kristus yang sangat luar biasa itu. Haleluya. Ini saudara. Maka beri. Ya. Dimulai dari jiwamu. Dimulai dari hatimu. Biarlah jiwamu hancur, hatimu patah, hatimu remuk di hadapan Tuhan. Itu pasti. Air matamu enggak tertahan. Air mata kita enggak tertahan. Itu kasih karunia Tuhan kepada kita. Yang ketiga saudara, kita lihat. Yang ketiga, haleluya. Ada yang pertama, senantiasa berdoa. Yang kedua, tetaplah memberi selama kita hidup. Yang ketiga, pastikan tetaplah kita kudus sampai akhir hidup kita. Dikatakan ia saleh. Saleh berbicara kekudusan. Orang saleh itu orang kudus, orang baik, orang benar. Pokoknya saleh itu yang terbaik. Kalau dikatakan orang saleh, itu luar biasa. Itu udah mirip-mirip seperti malaikat, tapi bukan malaikat. Orang saleh, orang kudus. Orang kudus, pastikan keinginan daging kita hari ke hari semakin mati. Jangan bunyi daging kita, tapi biarlah daging kita mati. Kolose kita lihat. Kolose pasal yang ketiga. Iya, silakan. Kolose 3:5. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi.
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Untuk bisa kita menjadi orang kudus, harus siap, ya, mematikan segala yang duniawi dari dirimu, dari diriku. Matikan segala yang duniawi. Udah disebutkan tadi satu persatu. Matikanlah segala yang duniawi dalam dirimu. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Saudara, dengan kekuatan kita, tidak seorang pun yang mampu mematikan segala yang duniawi. Tapi percayalah, kalau sudah Tuhan di pihak kita, kalau Yesus menyertai kita, jangan ragu. Dia akan beri kekuatan, dia akan beri kuasa untuk mematikan itu. Tanpa Tuhan tidak ada yang sanggup manusia mematikan segala yang dunia. Tapi Tuhan Yesus, dia sudah tanggung segala yang duniawi dari manusia yang percaya kepadanya, dimatikan di atas kayu salib. Maka percaya, Yesus sudah menanggung, sudah ditanggung segala yang dunia, matikan di atas kayu salib. Maka kita berbeda, anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, hari ke hari kita rasakan mati segala yang duniawi. Ya, kalau mati yang duniawi, berarti ada gantinya. Kita lihat ayat 8, ayat 12. Ya, ayat 12. Apa kata ayat 12? Kolose 3 ayat 12. Iya. Kalau matikan, harus ada yang menggantikan dimatikan itu dalam diri kita. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Iya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita yang dikuduskan dan dikasihinya, maka kita kenakanlah yang pertama belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, yang saya mau sampaikan dari beberapa yang disebutkan ayat 12, kata kesabaran. Kesabaran. Orang tidak mengenal Tuhan ada kesabarannya. Tapi berbeda kesabaran di luar Tuhan dengan kesabaran di dalam Tuhan. Katakan amin. Berbeda kesabaran di luar Tuhan dengan kesabaran dalam Tuhan. Kesabaran kita bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi kesabaran kita datangnya dari Tuhan. Maka ada orang berkata, kok sabar kali? Secara manusia terbatas kesabaran. Tapi kesabaran yang Tuhan beri tanpa batas, kesabaran yang dari Tuhan. Terimalah kesabaran dari Tuhan tanpa batas. Jangan katakan 1 kali boleh, 2 kali, 3 kali, 4 kali tangan. Itu kesabaran manusia, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahaya. Tapi kesabaran yang dari Tuhan tidak terbatas. Terimalah kesabaran dari Tuhan. Kalaupun prosesnya sakit, katakan berilah kesabaran kepadaku. Ya, saudara. Saudara Mesa Abednego, mereka nggak ada kejahatan kok, nggak pernah mencuri, nggak pernah merugikan orang, tapi diputuskan harus masuk ke perapian. Tetap sabar, mati pun mati dalam Tuhan. Nggak ada kecewa mereka,
Enggak ada panas hati mereka melihat pengambil keputusan undang-undang. Siapa yang tidak benar patung harus masuk ke perapian. Enggak ada, mereka sabar aja kok. Kesabaran, sabar, Sara Abednego itu yang kesabaran dari Tuhan. Maka luar biasa orang menerima kesabaran dari Tuhan. Ada perkara besar Tuhan sediakan bagi kita. Amin untuk firman. Haleluya. Haleluya. Berhatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, daunnya tetap hijau, tak khawatir di tahun kering. Selalu hasilkan buah yang diperbuatnya pun berhasil. Sebab mempelai pria surga yang membela dan pelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, daunnya tetap hijau, tak khawatir di tahun kering. Selalu hasilkan buah yang diperbuatnya pun berhasil. Sebab mempelai pria surga yang membela, dia akan seperti pohon. Haleluya. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, daunnya tetap hijau. Amin. Tak khawatir di tahun kering. Amin. Yang diperbuatnya pun berhasil. Sebab mempelai pria surga yang membela, yang percaya untuk mengandalkan Tuhan, boleh tangannya buat Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, daunnya tetap hijau. Amin. Daunnya tetap hijau, tak khawatir di tahun ke. Dalam nama Yesus selalu hasilkan buah yang diperbuatnya pun berhasil. Sebab mempelai pria surga yang membela dan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, daunnya tetap hijau, tak khawatir di tahun kering. Selalu hasilkan buah yang diperbuatnya pun berhasil. Sebab mempelai pria surga yang membela, dia yang membela kita dan memelihara. Haleluya. Sebab mempelai pria surga yang membela dan pelihara. Sebab mempelai pria surga yang membela dan pelihara. Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan dan keagungan hanyalah bagimu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang sempurna, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal. Haleluya. Hanya kepadamu lah kami percaya. Kami tidak percaya kepada yang lain, tapi kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Engkaulah Tuhan
yang menolong, membela kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami yang hadir, hamba-hambamu, anak-anakmu, telah Engkau berkati sepanjang ibadah, di saat kami memuji menyembah, di saat kami mendengar firman. Kami diberkati, apapun yang kami berbuat sepanjang ibadah ini, semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa sepanjang minggu ini, mohon penyertaan dan perlindungan-Mu. Nyatakanlah rencana-Mu sepanjang minggu dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup seturut dengan rencana-Mu, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa buat saudara kami Rudi Salomo Tarihoram, putra dari Ibu Pera Buru Tobing. Dari hari Jumat hingga sekarang di rumah sakit dan opname, dan setelah menjalani operasi, dan dari hari Jumat sampai hari ini di ruang ICU di Murni Teguh. Kami percaya Tuhan, Engkaulah berencana yang terbaik buat saudara Rudi Salomo Tarihoram. Kami bersehati berdoa dengan Ibu Pera dan keluarganya. Mohon mujizat, kesembuhan sempurna terjadilah. Biarlah Tuhan Engkau beri pemulihan, kesembuhan sempurna, supaya hidupnya boleh semakin mengasihi Tuhan. Itulah kerinduan kami semua, baik keluarga, baik jemaat ini berdoa. Biarlah beri perpanjangan umur, hidup kembali dalam nama Yesus. Segala roh maut, segala roh iblis, roh setan yang mencoba mengganggu jiwa tubuh rohnya, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang terbaik dari Tuhan, keluarga dan kami jemaat Tuhan yang menyerah kepada Tuhan. Karena saudara Salomo, Rudi Salomo Tarihoram adalah ciptaan-Mu dalam milik-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong dan memberkati. Haleluya. Berkati Bu Pera, kuatkan imannya. Apapun rencana yang terindah, biarlah Ibu Pera menerimanya dengan sukacita, dengan tenang dalam nama Yesus. Tapi doa kami, permohonan kami sudah kami sampaikan ke hadirat-Mu. Jadilah menurut rencana. Haleluya, haleluya. Sebentar kami pulang, mohon penyertaan perlindungan-Mu hingga tiba di rumah masing-masing. Berkat-Mu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Haleluya. Tetaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan.
yang pelihara, memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yesus kau baik. Mari kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia, kasih